Namo Buddhaya, Amitofu. Semoga Anda semua berbahagia dimanapun itu berada. Terimalah salam dari saya, Siu. Ya, habis tadi membahas tentang Xinjing. Saya akan melanjutkan sedikit berbagi kepada Anda tentang perjalanan saya, perjalanan hidup saya dalam agama Buddha. Mungkin nggak semuanya, hanya intinya saja. Karena nanti ke depannya mungkin saya akan berbagi dalam video yang lain, tentang perjalanan yang lain juga. Dan jujur saya membuat video kali ini ada hubungan dengan agama Buddha, Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Dalam arti yang dinamakan katanya adalah aliran. Aliran ini, aliran itu. Dan saya semalam soalnya habis melihat sesuatu yang berhubungan dengan agama juga, dengan orang yang mengaku beragama, tapi ternyata banyak sekali kesalahpahaman kepada para Buddha Bodhisattva. Jujur saya sedih melihatnya, dan saya hanya ingin berbagi saja di sini. Saya sedih melihat mengapa di dunia manusia ini banyak sekali pandangan-pandangan yang mungkin salah dari manusia kepada para Buddha Bodhisattva atau kepada agama mereka masing-masing, kayak kepada Yesus, kepada Nabi Muhammad. Banyak sekali kesalahpahaman pandangan. Namun saya tidak mungkin bisa mengatur pikiran manusia. Saya hanya bisa berbagi. Jadi siapapun itu yang berjodoh melihat video saya saat ini mungkin mendapatkan sebuah hikmah positif. Saya tidak mungkin sekali lagi mengatur kebijaksanaan masing-masing manusia, karena itu berasal dari pikiran dan kebijaksanaan masing-masing manusia sendiri. Termasuk apa yang akan saya ceritakan kepada Anda. Mudah-mudahan ada sebuah masukan yang positif. Bukan cuma untuk diri saya, tapi juga untuk siapapun itu yang mendengar. Untuk Anda, untuk yang beragama Buddha terutama. Tapi bukan berarti agama lain nggak boleh nonton video ini ya, karena saya bertindak secara universal di sini. Seperti perjalanan hidup saya akan coba ceritakan sedikit dulu. Dari kecil, sejak dalam rahim ibu saya memang sudah beragama Buddha. Namun inilah keunikan masing-masing manusia lahir ke dunia ini. Dia mempunyai caranya masing-masing, dengan perjalanan hidup masing-masing. Yang Anda boleh menamakan itu adalah perjalanan hidup spiritual Anda. Manusia itu tidak beda juga adalah saya, sebagai manusia biasa di sini dalam bentuk wujud yang Anda bisa lihat, yaitu punya mata, hidung, telinga, mulut, bibir, sejenis itu. Tapi memang dari kecil, walaupun saya sudah beragama Buddha karena mama saya beragama Buddha, tapi dari orang tua saya waktu itu belum terlalu mengenal agama Buddha. Saya sendiri lebih belum terlalu mengenal lagi. Sejak lahir, walaupun mama saya belakangan menjadi guru agama Buddha, jadi mama saya kan masih asli orang China, dalam arti karena Chinese banget ya. Baru ganti WNA-nya jadi WNI itu pas menikah sama papa saya yang juga Chinese. Di usia kurang lebih 28 tahun pas menikah baru ganti jadi warga negara Indonesia. Maka Anda tahu kalau namanya orang Chinese asli, pasti agamanya kalau yang dulu itu, orang yang dulu belum terlalu dalam, hanya tahu yang orang bilang katanya tungcep ya kata orang. Entah siapa yang bikin nama itu, tapi ada yang bilang pasang lupa begitu aja. Tungcep cuma ngerti begitu. Ke kelenteng, bakar apa, gimana kayak gitu doang.
nggak mengerti banyak mantra, doa, sejenis itu. Inilah yang juga dialami oleh mama saya sebelum mengenal ajaran Buddha dengan lebih dalam. Yaitu mama saya juga kurang terlalu percaya sama yang namanya, bisa dibilang ya mantra mungkin, sutra mungkin. Kurang terlalu percaya karena belum mengenal. Kurang terlalu percaya itu bukan berarti adalah karena sudah mengenal lalu nggak percaya. Sebab nggak mengenal, jadi kesannya jadi kurang terlalu percaya. Sebab memang nggak lama mama saya habis itu mengalami banyak kali penderitaan, duka, dan berhasil mengetahui, mengkaji lebih dalam tentang agama Buddha. Dan ternyata Yang Maha Kuasa, para Buddha Bodhisattva membantu mama saya untuk bisa terlepas dari penderitaan pelan-pelan di saat mama saya harus berjuang seorang diri tanpa suami atau tanpa papa saya. Jadi waktu itu memang dari kecil itu kalau anak-anak sakit, mama saya bawanya ada yang bukan ke dokter tetapi baca doa. Tidak lama mungkin terbinalah hati itu sehingga mama saya nggak lama jadi guru agama Buddha, di mana juga dikenalkan juga bersama-sama bareng dengan salah satu bikuni yang masih tepatnya menjadi bikuni sampai detik ini dan saat ini. Saya nggak menyebutkan namanya bikuninya siapa, cuman memang mama saya waktu itu bergaul dan dekat dengan orang-orang wihara. Ya, maaf ya di sini agak rame, jadi suara tereng kencang kayak begitu ya. Ada orang lagi benerin ini di depan, maklum cuman apartemen apa adanya, bukan apartemen yang mewah lux gitu ya. Jadi saya hanya tinggal apa adanya di tempat yang sederhana. Jadi kalau ada suara-suara, mudah-mudahan saya masih kedengeran suara saya dan nggak mengganggu ya pendengaran atau penglihatan Anda. Jika memang ingin mendengar lebih detail lagi, mungkin mesti pakai headset atau sejenis itu. Karena saya juga nggak bisa marah-marah sama orang di depan supaya berhenti karena saya lagi mau ngomong, mau berbagi dharma, nggak mungkin kan? Ya, jadi inilah yang dinamakan perjalanan hidup dari orang tua saya. Tidak lama mama saya memang menjadi guru agama Buddha dan itu menjadi guru agama Buddha Theravada. Ya dulu itu di sekolah. Maka pastinya di sekolah kita mengenal agama Buddha Theravada. Saya juga dulu di sekolah mengenalnya agama Buddha Theravada. Ya, saya mengetahui membaca Budang Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Ya, seperti itu. Terpujilah Buddha, Dharma, dan Sangha. Tentunya hanya ada patung Buddha. Inilah perjalanannya. Hanya ada patung Buddha di sekolah dan saya nggak mengenal yang namanya Kuan Im, saya nggak tahu yang namanya Buddha Bodhisattva yang lain. Hanya di rumah saya, mama saya ada patung Kuan Im, bingkai tepatnya ya. Nah ada patungnya juga Dewi Tangan Seribu waktu itu, tapi saya belum tahu itu Dewi Tangan Seribu itu Bodhisattva, saya nggak tahu. Saya cuma tahu ada pajangan gitu yang saya tahu. Tapi kalau Kuan Im saya tahu. Jadi waktu kecil, walaupun saya dari kecil sudah suka hal yang berbau spiritual, tapi saya tidak mengatakan di sini bahwa saya mengenal dengan baik Buddha Bodhisattva. Sampai detik ini pun saya nggak berani mengatakan saya mengenal dengan baik Buddha Bodhisattva. Karena saya masih selalu menganggap diri saya adalah orang yang belajar untuk lebih mengenal lagi dan lebih baik lagi. Sebab terhadap manusia lain aja, kita belum tentu mengenal orang lain dengan baik, apalagi bisa mengerti dan mengenal Buddha Bodhisattva dengan sangat sampai begitu dalamnya. Belum tentu bisa. Kecuali kita sering membaca mantra dan sutra yang berkaitan dengan Buddha Bodhisattva, mungkin kita akan lebih mengenal lebih dalam lagi. Tapi jika kita sendiri jarang berdoa, membaca sutra mantra, bagaimana mungkin kita bisa lebih mengenal, karena semua tertulis di dalam doa, sutra, dan mantra. Maka waktu dulu saya belum banyak baca mantra dan sutra, saya hanya baca doa di sekolah,
ya Etawata, ya kan, semuanya yang di Theravada. Saya suka baca, ikut, waktu itu di sekolah ada ikut, nggak suka-suka banget, maksudnya nggak sampai aktif banget, tapi saya ada membaca. Namun di rumah saya membaca Tapechong, karena dari kecil umur 5-6 tahun, entah kenapa, saya sudah hafal, seingat itu cerita dari mama saya ya, saya sudah hafal Tapechong, dan saya memang sering diajak ke wihara untuk bersama-sama dengan mama saya yang sebagai Dharma Duta dan guru agama saat itu mendengarkan khotbah atau ceramah. Dan saya sendiri dari kecil seperti yang saya bilang, saya sudah tertarik, atau saya belum pernah cerita kali ya. Tapi dari kecil saya sudah tertarik memang dengan yang namanya kalung-kalung kayak gini, kayak Kuan Im, ya kan. Kalung Kuan Im, ya kan. Ini tulisannya Tapecho, gambar Kuan Im. Dan saya sudah tertarik juga dengan kalung yang namanya Buddha, baik itu Buddha Sakyamuni atau mungkin pokoknya bentuknya Buddha deh. Lalu tasbih tangan, ya tasbih leher waktu itu belum ya, jadi hanya kalung sama tasbih tangan. Dan saya suka membaca hal-hal yang berkaitan dengan agama, terutama cerita Jataka. Kalau Anda tahu cerita Jataka itu dulu tentang kayak mengajarkan hal-hal yang baik buat anak kecil kan, ada kan, tentang kisah seekor apa, lalu diajarkan kebaikan di belakangnya, dan hikmah positif yang bisa diambil. Itu saya suka baca dulu, dan saya entah kenapa, saya merasa nyaman dan senang setiap berada di altar, dalam dharmasala, atau di tempat ibadah. Saya suka senang, saya tertarik dan sangat excited, orang bilang tuh mungkin yoshingchu ya, sangat-sangat ya bersemangat juga dalam pergi ke tempat-tempat yang berbau spiritual atau yang berisi keagamaan seperti itu. Namun saya nggak tahu jalan hidup saya sampai seperti sekarang ini. Tapi yang pasti yang saya mau jelaskan, saat itu saya hanya tahu Buddha Theravada dengan doa-doa. Belakangan saya hanya tahu Tapecho, yang saya juga belakangan baru tahu itu namanya Mahayana. Saya nggak ngerti apa itu memetak-metakan sesuatu dalam arti Theravada Mahayana. Yang saya tahu saat itu Buddha ya Buddha. Ajaran Buddha ya berisi Dharma. Dan inilah Sangha Biku Bikuni, Samanera Samaneri, contoh. Atau Buddha, Dharma, Sangha. Itu yang saya tahu. 3 mustika, Triratna, itu yang saya tahu. Tapi saya nggak pernah memetak-metakan, membeda-bedakan yang namanya aliran-aliran yang saya yang mungkin bukan saya namakan ya, tapi orang lain namakan Theravada, Mahayana, Tantrayana. Itu manusia yang menamakan itu, yang saya tahu belakangan, oh ada nama kayak gitu. Saya hanya dengar dari mama saya karena berhubung mama saya adalah guru agama Buddha. Jadi beliau ini tahu dan mungkin emang harus tahu tentang Theravada, Mahayana, Tantrayana. Dan memang pernah diundang juga soalnya ke wihara yang jelas bertema Theravada, Mahayana, dan wihara juga Tantrayana. Dengan murid-murid yang juga berbeda. Dalam arti murid Theravada yang beragama Theravada, Buddha Theravada dan Buddha Mahayana, serta Buddha yang katanya Tantrayana. Ya. Jadi saya sekali lagi saya nggak membeda-bedakan itu aliran-aliran apa, dan saya bahkan nggak tahu itu namanya aliran. Ya, yang saya tahu sekali lagi hanya Buddha, dan saya tahu Kuan Im juga dari agama Buddha. Itu yang saya tahu. Saya dulu hanya mengenal Buddha dan Kuan Im bisa dibilang ya. Saya nggak tahu loh Buddha Bodhisattva yang lain, saya nggak tahu secara detail. Bersamaan waktu semakin gede, entah kenapa jalan hidup saya berjalan begitu aja seperti layaknya manusia yang lain. Saya mulai mengenal banyak mantra yang lain, yaitu Jingkangcing, Sutra Jingkangcing, mantra Pai Shen Zhong,
saya mulai mengenal. Pada saat saya kuliah, saya masih membaca Tapecho. Pada saat SD, SMP, SMA, saya masih membaca Tapecho. Dan Panjokolo Mito Sincing, itu aja yang saya tahu. Saya belum mengenal juga banyak, hanya Buddha lagi Buddha Sakyamuni, dan tentunya Kuan Yin tadi. Cuman, entah Anda mau bilang ini aneh apa lucu ya, coba bagi saya ini menarik. Belakangan kan dulu itu setahu saya ya, waktu masih kuliah, saya belum memakai HP yang kayak sekarang, dalam arti yang bisa ya ada foto depannya taruh atau apa, ya kan, di wallpaper atau sejenis itu. Cuman belakangan pada saat habis tamat kuliah, saya itu alamiah entah kenapa saya di DP, maksudnya di HP saya itu saya taruh gambar Kuan Yin dan satu bodhisatwa, atau yang bisa dibilang mungkin juga sudah Buddha ya. Hanya beliau memutuskan untuk menjadi bodhisatwa aja dalam bentuk bodhisatwa gitu loh, dalam sebutan bodhisatwa, yaitu Ksitigarbha Bodhisatwa yang saya sudah tahu sekarang. Anggaplah dulu waktu masih di agama Buddha Theravada saya nggak memperdalam banget. Saya tahu ada Ksitigarbha mungkin, tapi saya nggak disebut-sebutin gitu loh. Maksudnya saya nggak kenalin lebih dalam, oh yang kayak gini bentuk rupa atau wajah perwujudan dari Ksitigarbha Bodhisatwa. Tidak, saya tidak sampai seperti itu. Jadi saya entah kenapa, tapi saya taruh itu di HP saya. Belakangan saya baru tahu itu namanya Ksitigarbha Bodhisatwa dan yang disebut dengan Ti Chang Wang Prusa. Kenapa saya tahu? Karena dengan habis tamat kuliah dan mulai kerja itu saya dikenalkan oleh mama saya sendiri satu kitab suci, tentunya sutra yang luar biasa yang sampai sekarang saya baca, yaitu Ti Chang Ching. Sutra ini, jika Anda pernah melihat tentunya ya seperti ini. Jadi saya baru tahu, oh itu kata lainnya ternyata Ksitigarbha Bodhisatwa. Itu yang saya tahu. Saya mulai membaca mantra lebih banyak lagi dan sutra. Setelah saya mengenal Ksitigarbha Bodhisatwa ini, Ti Chang Wang ini, saya mulai membaca mantra juga pendeknya, yaitu dengan menyebut mengagungkan Namo Taiyuan Ti Chang Wang Prusa atau Namo Ti Chang Wang Prusa. Jadi dulu selama baca doa itu hanya baca aja, belum benar-benar pakai hati, mungkin karena masih kecil. Ya, itu yang saya sadari. Setelah tamat kuliah, dan untungnya saya selama kuliah, selama dari kecil, saya karena memang sudah tertarik sama spiritual, sama sesuatu yang ada hubungan dengan keagamaan. Jadi pada saat setiap saya, waktu itu saya kan sendirian di Beijing, dalam arti saya kos sendiri, homestay di luar sendiri. Nah, itu saya selalu suka membentuk sesuatu, dalam artian saya sediain patung. Ya, ada patung, ada kitab suci. Saya suka bikin altar kecil sendiri, ya waktu itu hanya di kamar. Karena saya nggak ada tempat lain namanya kosan, tapi saya suka melihat hal seperti itu dan saya suka juga menaruh kitab suci di dekat ranjang saya, kayak dekat gitu loh rasanya. Mungkin ada orang yang bilang, jangan taruh di kamar, nanti kotor lah ini itu. Tapi waktu itu kan saya juga memang tidak mengkaji secara gimana tentang arti kotor dan lain-lain itu. Saya hanya di hati saya tulus aja, maksudnya saya pengen dekat sama Buddha Bodhisattva. Gimana nih caranya, saya berpikir, yaitu dengan saya berdoa, dengan saya punya patungnya, ya walaupun itu hanya sebuah objek ya, bukan berarti saya menyembah berhala atau menyembah barang kosong, enggak ya. Jadi itu hanya bentuk saja, objek saja. Dan saya waktu itu benar-benar hanya dengan motivasi pengen deket, ya pengen merasa tenang, ada nyaman karena memang setiap saya baca doa saya lebih nyaman, hati lebih tenang saat itu ya.
Jadi sebelum mengkaji banyak, itulah saya suka aja membawa kitab suci dan berdoa seperti itu kalau sebelum saya kuliah. Tapi saya jujur saya belum mengkaji lebih dalam banyak-banyak mantra dan sutra. Baru sekali lagi setelah saya mengenal Ti Chang Ching, saya pelan-pelan semakin kebuka untuk membaca mantra dan sutra yang lain. Dan belakangan juga saya semakin mengerti juga. Ya, dulu mungkin pas kuliah sudah mulai ada sedikit mengerti dari mama saya tentunya pas SMA. Inilah namanya Mahayana, inilah namanya Tantrayana. Jadi saya dulu itu waktu masih SMP SMA hanya ikutin orang tua saya. Contoh mama saya ngajak ke wihara yang Theravada ya saya ikut. Yang sembahyang doanya Theravada saya ikut. Nah, begitu doa yang Mahayana saya juga ikut. Nah, begitu doa yang Tantrayana juga saya ikut. Jadi awalnya itu Theravada, kan saya bilang mas saya kenalin, gak lama diajak ke wihara kita suara Bodhisattva yang maksudnya yang di Mangga Besar. Terus saya sering datang rutin ke sana. Mama saya juga sering banget ceramah di sana dulu waktu saya masih kecil, yang tadi 6 tahunan gitu. Dan tidak lama memang saya di situ saya ada ngeliat Kuan Yin gimana banyak Bodhisattva lain, tapi saya belum benar-benar mengerti. Ya, saya belakangan juga karena belum benar-benar mengerti jadi nggak perhatian ya. Dan belakangan saya juga diajak ke Tantrayana, ada mudra, ya kan, ada mudra seperti ini, ya kan. Pada saat membaca doa kayak gini, ada mudra, pakai mudra, visualisasi. Situ saya juga hanya tahu, hanya ngikutin aja karena itu ajaran. Saya pikir dari orang tua saya pasti harusnya benar, ya kan. Saya pikirnya begitu karena sebagai anak saya hanya mendengarkan, hanya nurut aja. Ya, apalagi itu adalah hubungan sama keagamaan. Jadi saya dengerin. Terlebih lagi mama saya kan sudah menjadi guru agama Buddha, sudah memperdalam. Saya pikir ya saya dengerin juga. Tapi saya nggak tahu itu ada dipetak-petakin sama manusia. Ya, yang saya tahu semuanya ya memang agama Buddha. Dan mama saya saat itu sepengetahuan mama saya sebagai guru agama Buddha memang itu katanya hanya berupa nggak bilang adalah aliran, tetapi yang saya pernah dengar itu adalah sebuah tingkatan saja. Dalam arti Theravada, Mahayana, Tantrayana intinya adalah Buddha. Jadi maksudnya begini, tingkatan bukan berarti saya bilang adalah berarti Theravada itu rendah, enggak. Dalam arti adalah sama sekali nggak ada gunanya, enggak. Saya tidak pernah menghina agama apapun ataupun yang dinamakan manusia itu aliran atau doa apapun, karena saya sendiri sampai sekarang jelas kalau ditanya saya akan menjawab saya Theravada, saya Mahayana, saya juga Tantrayana, karena saya juga ada diundang ke wihara dan cetia yang dalam artian saya harus menyebut nama budaya dan semuanya dengan tajuk atau tema dengan umat-umat yang beragama Buddha, Theravada dan Mahayana juga ada, seperti itu. Tantrayana hampir diundang tapi belum untuk saat ini. Cuman mama saya sudah, ya. Itu sepengetahuan yang saya dengar, ya dari orang tua saya pernah bilang begitu. Nggak tahu kalau pikirannya berubah atau enggak sekarang ya, tapi mama saya pernah sebagai guru agama yang juga mungkin mendengar dari atau pengetahuan yang dipelajari dari Bante atau dari biku bikuni yang saya juga nggak tahu dari mana mama saya infonya, tapi orang tua saya pernah mengatakan itu. Dalam artian kalau saya kaji secara logika dan kebijaksanaan, sesungguhnya tidak ada yang saling meremehkan. Kalau sekarang saya sudah bisa mengkaji, tidak ada yang saling meremehkan. Dalam arti mungkin memang Buddha Theravada itu hanya tertuju kepada Buddha Sakyamuni Buddha. Tapi sesungguhnya Buddha di dunia ini, ya dalam arti di surga itu banyak. Ya surga Nibbana itu banyak. Buddha Bodhisatwanya maksud saya. Dan kita pun seperti Buddha bilang bisa menjadi seorang Buddha. Karena Buddha Sakyamuni juga awalnya berwujud manusia. Ya. Jadi kalau mau dibilang kenapa Theravada dalam arti adalah Buddha dulu, lalu belakangan Mahayana dalam tingkatan mungkin. Ya kalau mau dipakai logika belakangan, dulu saya nggak ngerti gimana menjelaskan.
Belakangan saya coba mengkaji maksud dari kata-kata orang tua saya. Saya nggak mau langsung ngambil negative thinking dan berpikir, itu, atau mematokkan langsung, oh berarti begini begitu, walaupun pernah ada itu di pikiran saya. Tapi kalau sekarang saya kaji, bahkan di video ini, saya di depan altar, saya berbicara, ya kan, saya mengkaji jelas, jika dimaksud awalnya jelas Buddha dulu yang kita kenal, lalu belakangan kita mengenal bodhisatwa yang lain dan Buddha-Buddha yang lain dalam bentuk yang Anda sebut itu adalah Mahayana. Yang mungkin orang kenal dengan Mahayana. Maha, namanya aja Maha, ya kan. Mahayana jadi lebih banyak aja. Tapi bukan berarti adalah Buddha Sakyamuni tadi hilang. Tidak pernah hilang di hati saya. Buddha Sakyamuni tetap ada di hati saya. Hanya saya belajar menerima bahwa masih ada Buddha-Buddha yang lain dan masih ada juga bodhisatwa. Tidak cuma Kuan Im, tapi banyak bodhisatwa di dunia yang kita mungkin nggak bisa gapai sebagai manusia ini. Kita belum bisa ke sana maksudnya. Jadi itu banyak Buddha bodhisatwa yang lain. Dan Tantrayana. Jika saya menjelaskan secara ini, secara logika atau kebijaksanaan yang saya ada di sini, lebih kepada mudra. Kenapa? Tantrayana ada memakai mudra dan lain-lain. Jika Anda perhatikan, para Buddha Bodhisatwa itu ada memakai mudra. Contoh Kuan Im, Ti Chang Wang, itu ada Kuan Im seperti gini, megang ya yang Anda sebut mungkin botol atau apapun itu. Kadang pegang daun, ya kan, mercikan, dan kadang juga ada orang yang mungkin beragama Buddha, Theravada juga, mungkin dalam bentuk seperti begini atau bagaimana, ya dalam syarat, orang bilang mungkin bahasa isyarat ya. Tapi di Tantrayana yang saya tahu itu memakai mudra-mudra kayak gitu, tapi bukan berarti Buddha Bodhisattva tidak ada yang memakai mudra. Ada yang ya kayak tadi saya bilang hanya begini, hanya gitu, itu hanya bentuk saja sesungguhnya. Dan dengan mudra ini ada orang yang lebih mencapai mungkin lebih cepat visualisasi. Dan memang kalau dikaitkan lagi secara dalam, bukan berarti saya bilang, oh kalau dari urutan berarti Tantrayana paling tinggi dong. Tidak. Walaupun orang tua saya ada menyampaikan seperti itu, katanya tingkatan atau apa, tapi saya, kalau saya bicara sekarang di video, sebenarnya semua itu sama. Hanya ini semua adalah urutan saja. Manusia menamakan Theravada, Mahayana, Tantrayana itu hanya urutan. Pada hakikinya, pada hakikatnya, semua itu sama. Karena ada Buddha Sakyamuni, ada Buddha yang lain, bodhisatwa yang lain, dan tentunya ada mudra, ada visualisasi untuk kita berdoa. Contoh, saat kita berdoa, baik itu di agama Buddha Theravada yang Anda namakan agama Buddha Theravada, Anda pasti harus berdoa dan membayangkan Buddha Sakyamuni bersama Anda, atau membless Anda, termasuk Sangha, ya anggota Sangha, biku-bikuni. Itu semua adalah visualisasi dan bayangan kita, ya bukan halusinasi saya bilang ya, tapi lebih kepada visualisasi. Dan mudra-mudra, bentuk-bentuk bahasa isyarat yang mungkin Anda tunjukkan atau sesuatu yang alamiah bisa keluar di diri Anda, itu juga adalah gabungan dari pada saat Anda berdoa tadi. Alamiah ada orang yang mungkin bisa melakukan sesuatu di tangan dia, mungkin ada ngapain, itu sudah bagian dari yang dibilang seperti kayak Tantrayana tadi. Dan tentunya ada sutra juga atau mantra di Tantrayana yang mungkin juga ya sesungguhnya, bukan mungkin lagi, tapi sesungguhnya itu bertujuan baik dan mempunyai bodhisatwanya juga. Jadi pada hakikatnya menurut saya semua itu tidak ada yang beda. Agama Buddha, ya agama Buddha. Namun saya nggak ngerti mengapa harus dibedakan. Karena saya yakin Buddha Bodhisattva aja itu nggak pernah membedakan manusia yang lain yang ada di dunia itu. Ya, pilih kasih. Buddha Bodhisattva kan menyamakan semuanya sama, memberikan cinta kasih yang sama kepada kita semua kan. Asalkan kita mau bertobat, seandainya kita bukan orang yang baik, tidak membedakan. Tapi kenapa manusia membeda-bedakan?
Apakah supaya doanya lebih terarah? Ataukah supaya lebih fokus? Mungkin boleh Anda berpikir seperti itu awalnya. Tapi kalau saya bisa memberi saran atau pendapat, cobalah kita menerima secara agama Buddha dulu ini. Jangan terlalu banyak dipisah-pisah. Karena itu akan membuat kita jadi nggak menghargai yang kata Anda adalah aliran Mahayana, Tantrayana tadi. Karena jujur, walaupun mama saya ada bilang kayak gitu, tapi mama saya saat ini sudah dalam arti tidak membeda-bedakan kayak gimana. Maksudnya mama saya tetap membaca, menjalankan semua itu. Ya. Lalu berarti agama Buddha apa dong? Pertanyaannya kan begitu. Mungkin ada yang bertanya. Oh, ya agama Buddha. Tidak ada agama Buddha apa-apa dong. Ya kan? Hanya kalau difokuskan dari petakan-petakan tadi, lebih kepada Mahayana saja. Karena banyak baca mantra dan sutra. Karena di Mahayana kan lebih kepada mantra sutra yang banyak dan Buddha Bodhisattva yang banyak. Itu kan identiknya bagi manusia yang mengetahui secara kasat mata, secara begitu aja. Tetapi bagi saya, setelah saya semakin gede, memang saya saat itu menerima pikiran dari orang tua saya dan lain-lain. Tapi saya juga mengkaji secara dalam juga dengan saya membaca doa dan mantra sutra. Belakangan saya mulai kenal. Hingga detik ini saya bisa buat video ini. Saya merasa sesungguhnya agama Buddha tetap adalah agama Buddha. Karena saya pribadi tidak pernah milih-milih tempat. Misalkan contoh saya diundang ke wihara, harus agama Buddha Theravada, kalau enggak saya nggak mau datang. Enggak. Harus agama Buddha Mahayana, kalau enggak saya nggak mau datang. Tidak. Harus Tantrayana, kalau enggak saya nggak mau datang. Enggak. Padahal saya sendiri pernah berada di wihara dan situasi dan mempelajari semua itu. Walaupun saya tidak mempelajari sampai dalam banget di Tantrayana dan di Theravada banget, kecuali di sekolah ya, pas Theravada. Tapi Tantrayana saya nggak sampai banget dalemin. Ya, Mahayana juga saya nggak berani mengatakan saya udah banget mengerti loh. Cuman yang saya tahu, saya itu beragama Buddha jika ditanya. Kalau Ikuan Tao atau apapun itu yang Anda pernah dengar, itu memang tidak dimasukkan ya dalam nama agama Buddha Mahayana atau Theravada atau Tantrayana, karena katanya ya Ikuan Tao itu hanya Buddha Maitreya. Tapi padahal sesungguhnya kalau mau dibilang Buddha Maitreya itu Milevo, itu ada di altar saya sekarang saat ini. Jadi semuanya itu ada Buddha Bodhisattva, termasuk yang katanya Ikuan Tao yang dipisah-pisahkan tadi. Mengapa kita tidak mencoba untuk memuji yang Maha Kuasa para Buddha Bodhisattva secara utuh semuanya? Kenapa harus dipisah-pisah? Inilah. Walaupun awalnya mungkin ya kan, yang Anda tahu adalah Buddha Sakyamuni dulu yang muncul, yang nongol ya kan, katanya. Mungkin juga yang orang tua saya bilang yang tingkatan maksudnya itu adalah yang muncul dulu kali ya, kalau dipikir lagi. Yang awalnya dulu, bertahap mungkin. Tapi kalau bagi saya sebenarnya ya mungkin memang awalnya pasti asal mulanya berasal dari ya Buddha, ada Bodhisattva. Tapi semuanya menurut saya adalah bersamaan dan berbarengan. Karena saya sudah menjalankan sendiri di kehidupan nyata saya bahwa semua mantra dan sutra ternyata punya hikmah positif dan punya banyak manfaat yang saya sudah alami dengan mata kepala saya sendiri. Dan saya bagikan kepada orang yang dekat sama saya dan mereka juga merasakan manfaatnya yang luar biasa jika mereka mencoba mengikutinya sesuai petunjuk yang Maha Kuasa. Jadi baik itu
agama Buddha, Theravada, Mahayana, Tantrayana, termasuk yang dipisahkan tadi Buddha Maitreya atau Milevo, itu semua bagi saya itu menyatu bersama. Saya yakin beliau-beliau itu saling mengenal satu sama lain. Saya yakin, saya ada keyakinan itu di hati. Karena apa? Jangan kata yang beragama Buddha itu, agama lain saja. Setelah saya menjalankan sendiri, yaitu Yesus, yang mungkin dulu saya nggak kenal, ya kan? Nabi Muhammad SAW saya nggak kenal. Seperti apa sih Kristen, Katolik, Islam? Tapi saya pernah 3 tahun di Katolik Bunda Maria ya, di sekolah Katolik ya. Walaupun kecilnya saya di sekolah agama Buddha Theravada, tapi pas SMK itu di Santa Maria, saya di sekolah Katolik. Saya tetap mempelajari juga. Walaupun di rumah saya berdoa tetap agama Buddha, saya nggak pernah ganti agama. Tapi pada saat di sekolah Katolik, saya menghargai agama lain itu dengan membaca, dengan mengerti apa ajaran dari yang mereka ajarkan, yang di sekolah ajarkan maksud saya. Dan entah kenapa, saya juga agak bingung sih, karena saya baru kan waktu itu di Katolik juga. Saya tapi dikira sama guru agama Katoliknya itu saya beragama Katolik. Karena mungkin saya nilainya ternyata melebihi murid-murid yang lain yang beragama Katolik sendiri. Itu seingat saya seperti itu ya. Atau sama dengan mereka, yang pasti lebih daripada yang beragama Buddha. Karena di sekolah itu juga ada orang yang beragama Buddha, tapi dia masuk ke sekolah Katolik. Seperti saya contohnya. Dan entah kenapa, saya itu waktu mau ujian, contoh nih mau ujian agama Katolik kan, saya disuruh baca satu buku sama gurunya. Kata gurunya ini keluar dari satu buku katanya. Satu buku segini gitu kan, tentang perjalanan yang di atas yang Maha Kuasa sesuai agama itu ya kan, Katolik. Pas saya baca, jujur saya waktu itu baca hanya 1 malam aja. Baca awal sampai akhir kurang lebih. Saya nggak nyangka besoknya itu saya ujian bisa dapetin ya lumayan nilainya ya, sekitar ya lumayan tinggi, di atas 80 seingat saya, untuk orang yang baru belajar Katolik. Saya memang dapat paling tinggi dibandingkan teman-teman lain yang beragama Buddha, itu seingat saya. Entah tepatnya berapa, tapi di atas 80. Entah 85, entah 90, saya nggak ingat. Nah, inilah. Di kelas pun, saya aktif menjawab pertanyaan dari guru agama Katolik ini. Contoh, gurunya misalkan ngomong apa, saya nyambungin kata-kata dia. Itu saya yang paling sering ditunjuk, paling sering bisa bagi dia ya. Karena paling sering bisa, jadi paling sering ditunjuk ya. Saya nggak tahu. Tapi saya nggak tahu kenapa saya tertarik, dan saya hanya tahu saya di hati menghargai setiap agama itu aja. Maksudnya saya menghargai saat itu Katolik. Saya belum tahu sampai banget menghargai agama yang lain, tapi saya memang nggak pernah hina agama orang, nggak pernah bilang, agama ini nih jelek, ya kan? Kalau bisa jangan doa lagi lah, maksudnya sampai menjerumuskan orang kayak gitu banget, nggak pernah saya. Sampai saya sekolah di Beijing pun saya berkali-kali juga disuruh pindah agama ke Kristen sama orang yang dekat sama saya, mungkin sama teman lagi dekat, teman Korea waktu itu kan ada. Tapi hati saya tetap ke agama Buddha. Hati saya tetap ke Buddhis. Sekalipun saya 3 tahun di Katolik dan saya dapat nilai lumayan, dan saya sempat juga dipilih untuk maju karena suara saya mungkin lebih tegas dan gimana, maksudnya saya ada pernah pidato berbahasa ya Indonesia dengan agama Katolik maksud saya, sehingga nilai saya intinya bagus dah. Dan guru agama Katolik itu kesannya baik sama saya. Namun mama saya bilang, oh anak saya bukan agama Katolik. Karena ternyata mama saya cerita,
Guru ini pikir, katanya, dia bilang ke mama saya, kirain saya agama Katolik. Padahal saya bukan. Jadi mama saya bilang, oh bukan, si ini bukan agama Katolik, katanya. Ya mungkin karena mama saya nggak tahu di sekolah saya ya termasuk cukup paling sering nyambung sama guru agama Katolik ini. Beliau memang tegas orangnya. Saya paling suka, jujur, justru sama guru agama, pelajaran agama. Saya paling demen sama pelajaran agama. Entah kenapa. Walaupun itu agama Katolik ya, tapi saya demen loh. Saya suka loh. Cuman di hati saya tahu, saya tetap yakin sama Buddha Bodhisattva. Walaupun saya belum banyak mengenal Buddha Bodhisattva. Dan saat saya di Beijing kuliah, seorang diri di sana saya kuliah, nggak sama mama saya tentunya, ya karena mama saya nggak mungkin kuliah lagi juga sama saya satu kampus kan. Nah, pada saat itu berkali-kali juga saya diajak untuk pindah agama. Saya nggak pernah bisa ada keinginan pindah agama. Hati saya hanya kepada Buddha Bodhisattva. Hingga semakin saya tamat kuliah dan semakin saya banyak mengenal dunia ini, bertemu banyak pengalaman dan manusia yang lain, saya mulailah semakin mengerti dengan agama lain, terutama Muslim. Yang dulu mungkin saya hanya mendengar, misalkan orang lagi sholat, kayak gitu doang taunya. Tapi nggak mengkaji lebih dalam. Belakangan saya mulai mengenal, oh inilah agama Islam, oh beginilah. Sampai saya dihadapkan kepada saatnya di mana saya harus membaca banyak mantra dan sutra. Secara alamiah itu saya anggap adalah bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Sampai di tahun 2018 saya memantapkan hati. Sebelumnya saya memang sudah ada mengenal juga Yesus, ya sejenis itu dari teman-teman saya yang mungkin beragama Kristen. Tapi hanya begitu aja yang saya tahu. Dan saya tidak menghina agama dia juga dan tidak pernah memaksa orang atau menyuruh orang pindah agama ke agama saya. Walaupun dulu saya pas di Beijing mengenal seseorang, dia ateis, nggak ada agama, deket banget sama saya. Tapi dia tidak pernah saya paksa untuk beragama Buddha. Walaupun dia lagi nggak ada agama ya orang bilang ya. Dia Chinese asli. Nanti ke depan saya akan cerita tentang itu. Jadi ini ada hal-hal unik ya. Namun di sini hanya intinya aja dulu saya cerita. Yang jelas saya nggak pernah ada keinginan membuat dia untuk bahkan pindah agama atau mempunyai memeluk agama Buddha seperti itu. Bagi saya itu adalah pilihan masing-masing manusia dan jodoh masing-masing manusia aja ingin kemana, ingin gimana. Saya menghargai semua pilihan itu. Kalau misalkan hati dia nanti ternyata tertarik kepada agama Buddha atau Kristen atau Katolik atau apa, saya biarkan dia. Walaupun dia ateis ya. Saya hanya pernah ada mengenalkan aja, tapi saya tidak pernah untuk memaksa. Mengenalkan maksudnya ada Kuan Im dan saya pernah ada coba soalnya bantu dia secara doa spiritual dengan membayangkan Kuan Im dan karena dia nggak ada agama, dia nggak ada pegangan untuk membuat diri dia lebih tenang pada saat dia sakit. Jadi saya ada kenalin mantra aja, maksudnya kenalin, suruh denger aja, belum suruh baca. Hanya denger doang melalui musik sejenis itu kayak radio atau DVD, di VCD kayak gitu. Dan dia waktu itu sempat nyaman dan aman sehingga bisa tidur, istirahat. Dan saya ada membacakan doa buat dia, yaitu mantra Kuan Im. Dan dia tersembuhkan. Itu aja, dan dia belakangan ada percaya sama Yang Maha Kuasa, Buddha Bodhisattva, dia ada percaya, tapi saya nggak tahu dia sudah beragama atau belum saat ini, karena saya sudah nggak hubungan lagi sama dia waktu itu, hanya sebentar, kurang lebih setahun. Saat kurang lebih setahun bersama dia itu, 8 bulanan itu, saya belum melihat dia sudah memeluk agama atau saya memaksakan dia, belum pernah. Tapi dia sudah ada mulai kepercayaan yang tadinya dia ateis, yaitu tidak percaya, yang katanya ateis, nggak percaya kepada agama apapun, hanya percaya kepada alam. Ya kan, maksudnya sama diri dia sendiri tepatnya. Dia bilang begitu. Dia nggak percaya sama Tuhan dan lain-lain. Tapi saya tetap bergaul dengan orang ini waktu itu dan saya nggak pernah maksain dia. Sekalipun saya mempunyai banyak teman beragama Kristen ataupun ada mengenal juga mungkin ya selanjutnya beragama Islam, saya tidak pernah juga memaksakan siapapun yang saya dekat itu untuk berganti agama mengikuti saya atau apapun itu ya. Walaupun mereka ada yang bilang mau ganti agama ikutin saya bilang jangan. Saya justru malah bilang jangan. Kenapa?
Jangan kalau itu bukan dari hati kamu. Kenapa kamu harus pindah agama? Karena saya? Ya, saya nggak mau. Ya, kalau memang karena panggilan hati dia sendiri, ya silahkan. Tapi kalau karena orang lain, saya nggak mau. Sebab nanti kalau dia pisah sama saya, dia nggak ngontak saya lagi, dia nggak mengenal saya, bisa jadi nanti dia ganti agama lagi. Sedangkan kan Buddha Bodhisattva itu bukan buat mainan. Yesus, Nabi Muhammad kan bukan buat mainan kan? Ya, itu adalah sesuatu, maksudnya dalam arti adalah beliau-beliau itu perlu kita hormati dan kita hargai dong. Jelas sangat dong, iya kan? Mana bisa sembarangan ganti-ganti atau sembarangan maksain orang. Itu pikiran saya waktu itu mungkin nggak sedalam sekarang, tapi waktu itu saya hanya berpikir emang saya nggak ada pikiran itu. Jadi sekali lagi, setelah saya semakin nggak ada pikiran, maksud saya tuh nggak ada pikiran sampai sedalam itu penjelasannya, tapi pikirannya hanyalah saya nggak mau ganti agama dia, dan memang belum ada sikap untuk melakukan hal seperti itu. Untungnya saya nggak pernah melakukan hal-hal seperti itu, walaupun orang lain ada yang begitu ke saya. Tapi saya juga nggak belajar cara dia untuk gituin orang lain juga, enggak. Dan belakangan saya semakin mengenal semuanya lebih baik lagi. Di 2018 saya memutuskan untuk menjadi seseorang yang lebih kepada universal dan lebih bisa terima secara universal. Itu saya mulai dan mengakui, ya kan, di hati saya sendiri bahwa semua itu nyata adanya. Dulu mungkin saya nggak mengakui, bukan karena saya berarti saya meremehkan, tapi saya memang belum mengenal aja. Tapi belakangan saya ada membantu spiritual orang yang beragama Islam dan lain-lain. Akhirnya saya tahu di hati saya bahwa benar, memang semua agama itu jelas ada, ya kan. Dulu mungkin saya belum mengenal. Kalau orang kan orang bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak kenal gimana kita tahu kita sayang, benar? Jadi saya anggaplah waktu itu saya belum mengenal dengan baik, walaupun saya sudah ada di Katolik 3 tahun, tapi hanya mengenal di buku saja, di teori saja. Tapi kan saya belum mengenal dengan baik yang namanya Bunda Maria, atau ya di hati Yesus, atau gimana. Karena saya belum berhubungan langsung, mungkin ada hubungan dengan orang-orang, teman-teman kayak gitu ada. Tapi di hati ini loh, belum merasa sampai seperti itu kenanya. Namun pada saat pengobatan spiritual, konsultasi dan lain-lain, saya berasa dekat sekali entah kenapa dengan setiap agama yang berbeda itu tadi. Dengan Muslim, dengan Kristen tadi. Dan semuanya dengan Yesus. Ya, itu saya ada merasa dekat. Maka kenapa saya mengakui, maksudnya adalah mengakui di hati saya bahwa saya dekat ternyata. Dan kenapa saya nggak mengakui aja di hati saya secara jujur, sehingga menjadikan itu sebuah universal. Maka saya di 2018 saya menerima, saya izin kalau misalkan saya mau terapi orang kepada semua agama yang berbeda itu. Saya izin dulu kepada Yesus, saya mengakui ya kan di hati saya lebih respect lagi, lebih hormat lagi dibandingkan sebelumnya yang saya belum benar-benar mengenal. Saya juga minta maaf kalau saya ada salah, saya mohon maaf kalau saya ada salah. Mungkin dulu saya kurang mengenal, ya kan, sehingga sekarang saya baru tahu, ya kan, begitu kepada Yesus, ya kan, dan tentunya kepada agama yang lain, kepada Nabi Muhammad SAW, saya juga izin kalau saya harus membantu yang mungkin beragama Islam. Jadi saya semakin menerima agama lain. Yang tadinya saya awalnya menerima agama Buddha dengan berbagai macam Buddha Bodhisattva tentunya, dan ya mudra-mudra, visualisasi dan semua apapun itu. Hingga pada akhirnya saya menyadari perjalanan hidup saya adalah saya harus menerima. Dan memang saya merasa lebih berbahagia dengan menerima semua penguasa. Ya, dalam arti adalah yang berkuasa jauh di atas manusia itu. Kemampuan yang jauh lebih hebat ya dibandingkan manusia yang ada di dunia ini ya. Yang dalam bentuk manusia yang masih harus melatih diri. Yaitu Buddha Bodhisattva, Yesus, Bunda Maria, ataupun Nabi Muhammad SAW tadi yang saya sebutkan. Ya. Dan inilah yang saya bilang kembali ke tadi. Kalau saya sekarang sudah bisa menerima aja agama lain, bagaimana mungkin saya nggak bisa menerima yang namanya Buddha Theravada Mahayana dan Tantrayana?
pastilah saya bisa terima. Maka saya masih ada jujur, nggak berani bilang bingung juga, tapi sayang banget ya bagi kita yang beragama Buddha, kenapa kita tidak mau menerima sesama agama Buddha juga yang ternyata memang itu juga Buddha Bodhisattva. Kenapa harus menjelek-jelekan Buddha Mahayana atau aliran yang katanya aliran Tantrayana? Saran saya lebih baik hargailah. Karena itu tidak ada ruginya juga buat Anda. Dengan kita menghargai, menghormati yang secara agama Buddha juga, sesungguhnya itu masih agama Buddha juga. Ya, termasuk yang katanya Ikwantao atau apapun itu, ya kan, yang mungkin juga masih ada mengkhususkan kayak begitu. Saya bilang ada baiknya disatukanlah semuanya dalam bentuk satu. Beragama Buddha, tetapi Anda bukannya cuman metakin satu, harus ini terus, tapi semua disatu padankan. Sehingga Anda bisa kemana-mana, Anda bisa ke Indonesia, Anda bisa ke Australia, Anda bisa ke Chungguo, Anda bisa ke China. Anda kemanapun, Anda bisa nyambung dan secara universal Anda beragama Buddha. Kalau menurut saya sih seperti itu. Maka jujur saya ada sedih aja kalau melihat di luar sana ya sebagai seorang, ya mungkin Anda melihat saya ya, atau ada yang mengenal saya sebagai seorang Dharma Duta atau sejenis itu, atau mungkin ada yang mengetahui saya juga menyebut saya sebagai guru spiritual atau apapun itu yang Anda pikir tentang saya, Anda pernah sebutkan, yang mungkin ada yang pernah mengenal atau mengetahui saya. Nah, ini saya melihat semuanya jujur secara universal. Saya di sini tidak mengajarkan siapapun itu untuk menghina siapapun termasuk agama lain. Sampai detik ini pun saya mengajarkan cinta kasih dalam arti adalah mengajarkan untuk, kalau saya punya murid ya kan, ngajarin hal yang baik tentunya. Dan saya nggak pernah mau menghina sutra mantra apapun, siapapun. Baik itu doa di Theravada itu jelas ada hikmah positif. Tapi kalau Anda baca di Sutra Mahayana, mantra di Mahayana, yang kata Anda Mahayana, itu jelas juga banyak hikmah positif. Dan mudra-mudra visualisasi tadi di Tantrayana atau mantra sutra di Tantrayana, itu juga ada hikmah positif. Semua itu sesungguhnya ada dan nyata. Sama. Ya, itu sih menurut saya. Saya nggak tahu Anda bagaimana melihat video saya, apa pikiran Anda. Cuman mungkin sekarang sudah terlanjur banyak yang dipetak-petakan. Saya juga nggak bisa memaksakan manusia untuk berubah. Ya dalam arti membuat sebuah haluan yang sampai gimana. Tapi jika saya bisa punya pengharapan, dan saya yakin para Buddha Bodhisattva juga mempunyai pengharapan yang sama dengan yang ada di saya, walaupun saya bukan Buddha. Saya tidak menamakan diri saya Buddha atau Bodhisattva. Saya hanya manusia biasa. Tapi saya yakin yang di atas itu ada connect juga satu sama lain. Karena kalau enggak, pada saat saya terapi spiritual dan semuanya dengan agama lain yang Islam ataupun Kristen, kenapa mereka yang beragama berbeda itu bisa terbantu? Karena berarti yang di atas yang Maha Kuasa semua itu saling terhubung. Lalu kenapa manusia di dunia ini harus saling membenci satu sama lain, harus saling menjatuhkan dan tidak menghargai? Inilah saya sangat sayangkan. Terlebih lagi sesama agama Buddha aja saling menghujat, saling menghina, saling mengutuk. Walaupun mungkin ada yang namanya bante, biku, bikuni, berbeda-beda jubahnya semua dan lain-lain. Tapi bagi saya semua itu adalah orang yang sedang melatih diri untuk menjadi orang suci. Makhluk suci dalam bentuk sangha tadi. Ya. Dan saya juga tidak mau mengubah pikiran Anda gimana. Saya hanya berbagi di sini. Mudah-mudahan ada hikmah positif agar kita lebih membuka hati untuk menerima keadaan dalam arti this is our religion, yaitu Buddhis, Buddha. Cobalah mendengar Tapecho, Etawata, atau mungkin Kawang Kuan Shi Yincing, atau melihat mudra-mudra
hargailah itu sebagai satu kesatuan, yaitu agama Buddha. Karena juga Indonesia juga mempunyai satu kesatuan kan, mempunyai moto prinsip seperti itu. Bersatu kita padu, bercerai kita runtuh, begitu kan? Jika saya nggak salah ingat ya, itu pelajaran waktu saya masih kecil ya, masih SD kayaknya ya, apa SMP. Jadi sangatlah disayangkan banget, termasuk juga pemeluk agama lain, kalau bisa marilah kita bersatu. Alangkah indahnya jika dunia ini saling menghargai, saling menyayangi satu sama lain. Indah bukan? Saling berbagi hal yang positif dan jangan menghina, jangan menyakiti, apalagi menjelek-jelekan Buddha Bodhisattva yang Anda belum benar-benar kenal atau kita belum benar-benar kenal. Cobalah lebih perdalam lagi diri kita masing-masing dengan banyak baca doa, baca sutra, baca mantra, bermeditasi, menjalankan perbuatan baik, melatih diri kita, mengatasi diri kita. Mudah-mudahan kebijaksanaan kita, kesadaran kita, pencerahan kita semakin dalam dan mengerti apa yang ada di sekitar kita saat ini. Itu aja yang saya bisa bagikan tentang sekilas tentang perjalanan saya di kehidupan nyata dan pendapat saya, cerita nyata yang saya alamin, yang mudah-mudahan ada hikmah positif sekali lagi yang bisa Anda ambil dan berguna, sehingga tidak membuang-buang waktu Anda dalam menonton atau yang melihat video saya sampai habis. Ya, semoga Anda semua berbahagia, dan semoga kita semua yang beragama Buddha bisa lebih menghargai satu sama lain dan tidak mempetak-petakkan lagi seperti tadi. Karena sesungguhnya baik itu Buddha, Kuan Im, Ki Changwang, Sitigarbha Bodhisattva, Manjusri Bodhisattva, atau apapun itu namanya, siapapun itu, Buddha Sakyamuni, Amitabha, ya kan, yang saya ada sebutkan. Kenapa makanya saya kadang masukin nama budaya dan Amitabha, karena bagi saya semua itu ada dan sama dalam arti bukan budayanya yang sama, tapi sama-sama agama Buddha, sama-sama dalam bentuk agama Buddha. Di dalam situ hanya luas aja agama Buddha, tapi luas, banyak sekali Buddha Bodhisatwanya. Jadi itu aja menurut saya. Mudah-mudahan ada hikmah positif sekali lagi dan Anda berbahagia dimanapun itu berada. Semoga kita semua bisa mempunyai cinta kasih yang universal kepada semua makhluk, sehingga kita juga bisa mempunyai jiwa bodhisattva, jiwa Buddha. Ya, dan sekali lagi tidak memetak-metakkan, karena tadi yang saya bilang, bahkan Buddha Maitreya, Milevo, itu juga ada. Itu jelas Buddha dan Bodhisattva juga. Ya, itu aja. Semuanya sesungguhnya satu, beragama Buddha. Terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Amin. Namo Buddhaya.